Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisalika dengan NIM C1L023041 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2023, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman. Yang terhormat kepada Ibu Laurencia Claudia Pratomo, SPD MPD, dan Ibu Elsa Puspasari, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah media pembelajaran semester 3. Pada video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan sebuah materi sistem pembayaran dan alat pembayaran dengan bantuan media pembelajaran digital PowerPoint atau PPT dan EduCandy yang digunakan sebagai evaluasi pembelajaran ketika kegiatan belajar mengajar pada bab yang dipaparkan telah selesai. Jenis media pembelajaran yang saya buat termasuk dalam jenis multimedia interaktif dan game-based learning. Karena dalam penyampaian materinya, saya menggunakan PPT dan dalam evaluasi pembelajarannya menggunakan game interaktif EduCandy. Untuk media PowerPoint sendiri adalah bagian dari aplikasi Microsoft Office yang menampilkan banyak slide dalam presentasinya pada peserta didik, baik dengan kompleks ataupun sederhana. Untuk keunggulan dari media PPT ini memudahkan pengguna membuat slide presentasi dan dilengkapi beragam tools. Untuk kekurangannya hanya bisa digunakan pada platform Microsoft sehingga pengguna harus mengunduh terlebih dahulu aplikasi Microsoft. Dan terdapat ketidaksamaan dokumen pada tiap versinya. Nah, untuk EduCandy adalah perangkat lunak berbasis game edukasi yang digunakan pendidik pada saat kegiatan belajar mengajar. EduCandy mempunyai slogan Making Learning Sweeter atau membuat belajar lebih manis. Keunggulannya memiliki beragam jenis permainan kata, memudahkan pendidik untuk membuat kuis sesuai kebutuhan, fleksibel, dan menjadikan latihan soal lebih menyenangkan. Untuk kekurangannya yaitu ketergantungan internet, keterbatasan fitur gratis, dan pembuat kuis tidak dapat mengetahui hasil akhirnya. Jadi, siswa harus men-screenshot hasil pengerjaannya. Nah, ini merupakan media pembelajaran digital yang saya buat untuk menyampaikan materi, yaitu PPT yang dibuat menggunakan Microsoft PowerPoint. Materi yang dibahas dalam PPT ini yaitu sistem pembayaran dan alat pembayaran. Untuk penjelasannya meliputi pengertian sistem pembayaran, prinsip sistem pembayaran, kemudian komponen pembentukan sistem pembayaran, peranan sistem pembayaran dan Bank Indonesia, dan yang terakhir ada jenis-jenis alat pembayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Oh, Putri, kenapa? Sakit. Kita doakan semoga Putri cepat sembuh ya. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi yang sangat relevan dengan aktivitas ekonomi sehari-hari, yaitu materi sistem pembayaran dan alat pembayaran. Dalam kehidupan modern saat ini, hampir setiap transaksi yang kita lakukan melibatkan pertukaran uang, baik secara tunai maupun non-tunai. Nah, oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai bagaimana sistem pembayaran bekerja, serta alat-alat yang digunakan sangat penting bagi kita semua. Dalam materi ini, apa saja sih yang kita akan pelajari atau kita bahas? Nah, yang pertama kita akan mempelajari pengertian dari sistem pembayaran sendiri. Ada yang tahu nggak pengertian dari sistem pembayaran? Nah, betul banget. Sistem pembayaran itu merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Kemudian di sini ada
prinsip sistem pembayaran. Nah, di sini ada 4 prinsip. Yang pertama aman, yang kedua efisien, yang ketiga kesetaraan akses, dan yang keempat ada perlindungan konsumen. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu aman. Segala risiko dalam sistem pembayaran. Contohnya itu seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud harus dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran. Kemudian yang kedua ada efisien. Efisien itu suatu prinsip efisiensi yang menekankan bahwa penyelenggaraan sistem pembayaran harus dapat dipergunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat menjadi lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi. Kemudian prinsip yang ketiga itu ada kesetaraan akses. Prinsip kesetaraan akses ini mengandung arti bahwa Bank Indonesia tidak menginginkan adanya suatu praktik monopoli oleh para penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk. Dan yang terakhir di sini ada perlindungan konsumen, yaitu kewajiban seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek dalam kaitannya sebagai lembaga yang melakukan pengedaran uang, kelancaran sistem pembayaran yang diwujudkan dengan terjaganya jumlah uang tunai yang beredar pada masyarakat dalam kondisi yang layak edar. Kemudian di sini ada komponen pembentukan sistem pembayaran. Di sini ada 7 komponen pembentukan. Yang pertama ada regulator, kemudian penyelenggara, yang ketiga ada infrastruktur, kemudian ada instrumen, pengguna, saluran pembayaran, dan yang terakhir ada sistem transfer dana. Nah, yang selanjutnya ada peranan sistem pembayaran dan Bank Indonesia. Di sini itu ada 3 peranan. Yang pertama sebagai regulator dan fasilitator, kemudian sebagai lembaga pengawas, dan yang ketiga ada sebagai lembaga penyelenggara. Sebagai regulator dan fasilitator, itu Bank Indonesia memastikan proses sistem pembayaran berlangsung secara tepat waktu. Untuk sebagai fasilitator dan katalisator, Bank Indonesia itu selalu berupaya melakukan penyempurnaan dan pengembangan terhadap sistem yang sudah ada sesuai dengan perencanaan pada sistem pembayaran nasional. Kemudian sebagai lembaga pengawas, itu memiliki maksud bahwa Bank Indonesia mempunyai tanggung jawab agar masyarakat bisa mendapatkan layanan jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat, dan aman. Nah, dalam menjalankan fungsinya ini, Bank Indonesia memiliki hak dan kekuasaan untuk memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara sistem pembayaran, baik yang dilakukan oleh Bank Indonesia maupun pihak lain. Nah, yang terakhir ada sebagai lembaga penyelenggara. Jadi itu ada 2 sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Nah, yang pertama itu ada Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau biasa disingkat SKNBI. Dan yang kedua itu ada Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau yang biasa disingkat dengan BIRTGS. SKNBI ini merupakan sistem pembayaran yang digunakan untuk menyelesaikan pembayaran retail atau nilai kecil, sedangkan BIRTGS merupakan sistem pembayaran yang digunakan untuk menyelesaikan pembayaran yang memiliki nilai besar. Terakhir, kita akan membahas jenis alat pembayaran. Yang pertama ini ada alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai ini dilakukan secara tunai dan lebih banyak menggunakan uang kartal atau yang disebut dengan uang kertas dan logam. Uang kartal ini masih memiliki peranan penting khususnya dalam transaksi yang bernilai kecil. Umumnya, masyarakat modern seperti sekarang ini, pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan uang giral. Namun, perlu diketahui bahwa pemakaian uang kartal ini biasanya memiliki kendala dalam hal efisiensi. Kemudian ada alat pembayaran non-tunai, seperti cek, giro, nota debit, kartu debit, dan yang terakhir ada uang elektronik. Dan yang terakhir di sini ada alat pembayaran internasional. Ada cek, ada wesel, kartu kredit, online payment, dan cryptocurrency.
Nah, setelah kalian mempelajari materi sistem pembayaran dan alat pembayaran, di sini Ibu membuat latihan soal untuk evaluasi apakah kalian sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan atau belum. Untuk latihan soalnya menggunakan game interaktif EduCandy yang kalian dapat scan melalui barcode berikut. Nah, untuk latihan soalnya, tampilannya itu seperti ini. Jadi kalian bisa langsung klik play. Nah, kalian bisa langsung kerjakan dan nanti hasil pengerjaan tersebut bisa kalian screenshot dan dikirimkan ke grup WhatsApp ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan? Oh, tidak. Baik, Ibu cukupkan. Apabila Ibu ada tutur kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.